Ya, mudah-mudahan kita panjang umur, silaturahmi, ya panjang barokah, ya panjang rezeki. Ya, karena Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, benar-benar tidak akan masuk surga qati'un, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi ya mudah-mudahan ya datangnya Pak Camat, datangnya Pak Sekdes, datangnya Pak Ketua MUI Belendung, mudah-mudahan ya di GPR dapat rahmat semuanya, amin ya robbal alamin. Ya, terus kedua, kami memohon maaf ya bila mana dalam hal sambutan ya ataupun dalam hal tempat mungkin masih ada kekurangannya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terakhir ya, kami bersyukur ya bapak-bapak bisa silaturahmi ke tempat kami ini, mudah-mudahan ya bisa kita ketemu di jalan, bisa sapa tanya, ya mudah-mudahan sih panjang umur, panjang barokah. Ya paling itu aja. Ya paling itu aja sambutan dari kami mewakili tuan rumah. Bila mana ada kata yang saya salah, saya mohon maafnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi fadada alaina siyam. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi alladhina salafuna ila sabilis salam. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Jami Darussalam, Ya, mohon. beserta seluruh anggotanya. Yang paling hormati Bapak suaranya kadingan. Kecamatan Kelari, Ada nih bisa bertemu muka saat ini, yaitu Bapak Fahrudin MA. MA SH MM. Alhamdulillah beserta staf dari Kecamatan Kelari. Yang terhormat Bapak Kepala Desa yang alhamdulillah pada saat ini Desa Belendung diwakili oleh Bapak Sekdes yang selalu aktif, Pak Said Abdurrahman, beserta Pak Tantrib yang selalu, Pak Tantrib ya sekarang jabatan masih Tantrib juga. Alhamdulillah awet. Alhamdulillah dapat berkunjung ke Masjid Jami Darussalam, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, beserta tokoh pemuda yang alhamdulillah pada sore menjelang malam ini kita dapat berkumpul. Alhamdulillah juga Pak Amil nih bisa hadir nih, alhamdulillah perwakilan. Ada juga ini dari apa tuh? Tawa. Pak Didin. Itu dari perwakilan apa tuh? Yang kecamatan. Kecamatan, oh ya, staf masih kan. Alhamdulillah. Semoga perkumpulan kita ini dicurahi rahmat, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga kita selalu suluk di dalam jalan dia, dalam jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dalam rel ketentuan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sampailah kepada tempat yang tuju kita, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, terutama dari kecamatan ataupun dari Masjid Jami Darussalam, alhamdulillah Ininya keluar apa ke dalam? saya berbuka di sini dengan seluruh jamaah. Pertama ya kita sesuai dengan yang dibicarakan oleh Ketua DKM, yaitu bersilaturahmi aja ya.
Sebetulnya alhamdulillah walaupun cepat kilat, padat pun jamaah sekalian yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Fakir membicarakan tentang ridho Allah Subhanahu wa taala? Karena apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita laksanakan tidak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala tanpa ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita lakukan di dunia ini apa saja, dari bentuk pekerjaan kita, pengabdian pada negara, pada apapun itu, intinya kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita inginkan baik di dunia terutama nanti di akhirat, jannahnya Allah akan diberikan kepada kita sekalian. Amin. Namun tadi banyak sekali daripada kain layan hulu, jalan layan hulu, dia mau masuk surga lagi nih. Tapi emang itulah. Tapi insya Allah kullu matiyan hulu najana ila manaba. Seluruh umat kami insya Allah bakal masuk surga teh pada kain. Amin, amin. Mau katanya. Kalau yang kayak kagak mau bakal masuk katanya. Alhamdulillah imam masjid, alhamdulillah ya. Teman sekalian, sebetulnya Al-Fakir itu di sini bukan orang baru sebetulnya mah. Daripada meletek masih dulu udah di sini nih Pak. Jumatan pakai apa tuh, pakai keterpalu di sini teh. Di sini dengan Pak dia itu rombongannya tuh. Ada sugeri. Aduh katanya. Aduh. Mewah dia ini alhamdulillah. Syukur mudah-mudahan terlalu doanya boleh naikin lagi. Amin mudah-mudahan. Tuhan selalu maju dan membangun terus alhamdulillah. Cuman yang istimewa gitu. Yang tadi setelah 8 rakaat ya. Nanti diulang terus lagi ngitang. Wah, kamu jika cai anu merote itu cai sot gitu cai itu ya. Cai di besote itu Pak. Aduh. Mohon. Baru di sini nih saya sembahyang seperti tapi itu bagus lah. Toleransi alhamdulillah ya, luar biasa itu, nggak ada masalah kan ya? Ada. Alhamdulillah. Itulah kerukunan dalam beragama. Berarti rukun itu kerukunan dalam bernegara, kerukunan dalam beragama. Terus rukun juga ada rukun seagama, ada rukun antar agama. Cuman waktu tahun berapa tuh ya? Ada ketua FKUI. Waktu itu Al-Fakir wakil kecamatan Kelari Pak, menghadiri undangan dari kabupaten forum kerukunan umat beragama. Ya forum kerukunan umat beragama FKUB benar. Forum kerukunan antar umat beragama benar. FKUB benar. FKUB. Jadi singkatannya salahnya. Masya Allah. Poinnya di situ nanti katanya di Kabupaten Kerawang itu di setiap masjid itu akan harus ada gereja katanya Pak. Karena di situ waktu itu saya baru bicara di sini ya, karena nggak ada riungan sih. Waktu itu di Resinda itu sudah ada gereja, sudah ada wihara di Resinda itu dan sebagainya, belum ada masjid. Nah, masjid itu sudah disediakan 2000 meter oleh pihak Resinda dengan catatan di Kerawang itu harus rukun antar umat beragama. Dan kerukunan lagi itu doa ya pasti kayak di masjidnya. Jadi itu kalau gereja ya. Waduh. Nah, tuh gitu Pak. Waduh. Di sana ya tuh Kabupaten Kerawang seluruh ketua MUI yang mewakili kecamatan. Kenapa emang di kecamatan Ongko, di desa Ongko itu double. Adik-adik itu terang-terang sama patah-patah punten. Ada ketua teh Acon teh Anjana teh hadir
karena kayak rek pabrik pisan nih ngebrang nate juga ada. Dari lah insya Allah gitu. Aita Purma di bidang hukum, mulai nama jadi ketua 2 di MUI Kecamatan Klaten. Antara nyoh kacamata antara nyoh. Antara apa sih mata-mata kan? Cicing wae. Alhamdulillah. 3 bulan. Alhamdulillah syukur. Nah, jadi di dalam hal tersebut seluruh kecamatan itu menyetujui dengan catatan. Cuman kecamatan Kelari kata moderator nih ya, cuma kecamatan Kelari cenderung tidak setuju. Dan daripada babak belur, makanya Kerawang itu jadi percontohan Jawa Barat. Jawa Barat sukses jadi nasional harita menurut dari tujuannya. Jadi Kerawang percontohan sukses, Jawa Barat sukses nasional, senak itu waktu itu. Nah, artinya mau wakil gitu ya tambah cerita kabar camat itu. Jadi alhamdulillah cek moderator Kelari mah cenderung menolak, jadi lah menolak. Pakai referensi ya, pakai dasar hukum kita. Jamaah sekalian, oleh sebab itu di Masjid Darussalam ini yang tadi kelihatannya alhamdulillah toleransi antar Sesama atau berarti sesama itu seagama itu. Terus pengerja ketua DKM tidak ada masalah, berarti alhamdulillah syukur banget gitu. Karena jangan sampai yang sunnah itu merusak yang fardu. Kalau orang masuk di dalam sunnah, dia sunnah terus melupakan fardu, itu tertipu. Kalau orang ke fardu sementara sunnah ada ketinggalan, itu benar, masih benar. Artinya gitu. Kalau misal di Darussalam ini usabab anu sunnah tadi perpecahan jadi keributan, sementara anu wajib itu saling menghormati, karena ini dalam bidang furu'iyah bukan usuliyah, sifatnya furu'iyah. Kalau furu'iyah itu ya ditoleransi. Kenapa? Karena tidak terjebak kepada hal yang bila mana dilaksanakan mendapatkan pahala, bila mana ditinggalkan mendapatkan dosa. Enggak sampai situ, karena itu furu'iyah. Kalau yang usuliyah yaitu harus sama. Seperti apa? Seperti ya syahadat, seperti ya sholat. Tapi di bidang hal yang tadi yang agak beda itu, kenapa saya bicara seperti ini? Karena kaget tuh kayak gitu. Jadi abdi mah kaya gitu ya. Begitu opat lewat langsung les kaya gitu. Karena kaget tuh gitu. Dia mah rame. Luar biasa ya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah. Maksudnya dalam pembicaraan al-fakir ini jangan sampai jadi keributan dan perpecahan. Ini yang jadi haram. Yang diharap perpecahan, apalagi kalau udah saling menjelek-jelekan. Nah, apalagi lagi puasa nih, ini jelekan ini. Kenapa sih itu sembahyang 23 rakaat sampai capek gunana misalnya. Terus cek anu 23 pernah naon nanti 8 rakaat katayan. Kau mau pakai kos gitu apa? Sok kayak bahasa gitu tah. Yang orang Sunda Masya Allah. Makanya jadi puasa. Nah, itu menjadi kena usul. Karena yang namanya gibah itu bisa merusak pahala puasa. Di antaranya kata Rasulullah SAW, "Khamsu asya'a tuhbatu sauma ay yabtulu sawabuhu." Berapa
5 perkara itu merusak, membatalkan puasa. Ae tawabuhu tegesna, yakni yang dimaksud Rasulullah itu sawabu, pahala puasanya. Yang pertama al-ghibatu, ngomongkeun batur, ngomongkeun orang lain. Tadi nah naonan salat 8 rakaat, nah naonan salat 20. Jadi sila ngomongkeun di baratan kabeh. Nah maksudnya kita ulah sampai saling menjelekan satu sama lain. Kalau memang punya pegangan masing-masing silahkan, asal ada pegangannya aja. Kalau tidak punya pegangan ya tijuralit. Mun urang ya 23 rakaat kunaon teu make nu 11. Ini mah sekedar kunaon kan beberapa pegangan. Kudu punya pegangan. Di dalam hadis Bukhari, kitab Bukhari, kalau juz 1 kalau nggak salah, saya udah lihat tuh mana sih itu masalahnya itu. Jadi itu tuh bab puasa tadi di dalamnya menerangkan witir. Dina kitab eta diterangkan makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat ala ihda asarota rokatan fi Ramadana wa fi goerihi. Nah kita beta gitu. Makana makna manapnya kana aya teu aya tara ninggalkeun Rasulullah teh. Tara pernah ninggalkeun Rasulullah ala ida asarota rokatan kana 11 rakaat fi Ramadana dina bulan Ramadan wa fi goerihi eta wa fi goerihi tadina kitab teh jelas pisan eta lain dia mata langsung kitab nomor 4 jilid teh lain terjemahan sanes wa fi goerihi jeung dina dan di lian bulan Ramadan berarti bulan Syawal 11 bulan 11 bulan Haji 11 terus 11 kabeh. Jadi berarti sama Ramadan itu gitu. Tapi dulu orang anu dalam pamor mangga itu menjadi masalah. Karena masing-masing orang punya pegangan. Cuma nu masalah nu teu boga pegangan rek nyekel ka sangkeun aja. Silahkan. Yang penting jangan sampai saling membicarakan, jangan saling samping menjelekan. Tapi alhamdulillah banget khusus di Darussalam telah terjalin kerukunan yang luar biasa. Mudah seterusnya dari rukun alhamdulillah di bawah kepemimpinan akhir-akhir siapa? Denis alhamdulillah. Rupanya segitu aja Pak. Sekilas kita selain pandangannya, ini merasa bangga lah. Intinya merasa bangga selaku baik MUI desa atau MUI kecamatan melihat kerukunan seagama yang luar biasa. Mudah-mudahan kerukunan ini selalu terjaga, yang kita sekalian tidak ada saling menjelekan, tidak ada lagi ghibah, apalagi namimah. Kalau kopi saya numpung abatan puasa teh bising poho ya, ambil bising poho, aji batu, wanami batu, wayang gomus, terus warna guru bisahwat eta nu ngabatalkeun pahala puasa. Nah, kade nadru bisahwat no HP. HP ya, aya HP ya, aya gambar awe, keluar sahwat, batal ganjar puasa teh cara jadi HP gitu. Assalamualaikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Darussalam beserta seluruh pengurus dan jajaran. Juga yang saya hormati Ketua MUI
Desa Belendung, Kecamatan Kelari, yang sekaligus sebagai pengurus MUI tingkat kecamatan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan. Juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa Belendung yang diwakili oleh Pak Sekdes beserta seluruh staf Desa Belendung dari mulai para kaum, nanti lebih khusus pada ketua RT, ketua RW yang ada di perumahan Grand Permata Residen. Juga yang saya hormati dari UPTD, Pak Satpol PP hadir. Juga dari kami dari kecamatan bersama Pak Kasih Nanti Pak MP dan Pak Kos juga sebagai lurah PJS di Desa Diren. Alhamdulillah hadir, serta dan saya hormati para ustaz dan juga hadir dari KUA ya. Pak Didin hadir, dan mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak-bapak jamaah Masjid Jami Darussalam yang saya hormati dan yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini alhamdulillah kita semua dapat melaksanakan sholat tarawih tadi bersama. Kami dari Kecamatan Kelari sekaligus memperkenalkan diri ini Pak Ustadz dan jajaran semua, Bapak semuanya. Saya baru menjabat kurang lebih 3 bulan jalan nih Pak, dari bulan Januari tadi. Dari 13 desa, mungkin kemarin-kemarin baru yang bisa saya kunjungi ini untuk memperkenalkan diri dan tahu situasi kondisi daerah ini dari 13 desa ini ya. Di mana-mana letak desa dan lurah yang ada di di Kecamatan Kelari. Ternyata ya luas juga. Dari Angga Desa sampai sana kemudian di selatannya di Karanganyar, perbatasan Purwakarta ya. Alhamdulillah sudah saya kunjungi Pak kantor desanya dan sudah tahu Bapak Ibu Kepala Desa yang ada di Kecamatan Kelari. Pada malam ini mungkin kunjungan taraweh keliling kami dari kecamatan ini baru hanya 4 titik ya yang saya jadwalkan besok di Angga Desa, karena untuk mengatur waktu kemarin minggu-minggu kemarin saya mengikuti tarawih keliling di kabupaten, jadi bisa menjadwalkan kegiatan tarawih keliling di Kecamatan Kelari. Layanan KTP diantaranya itu kan dari kalau misalnya masyarakat yang datang ke kecamatan melalui desa
mohon untuk identitas KTP. Jadi kalau bisa, kalau ada waktu di rumah dilihat KTP sama kakak sesuai enggak, nama, kemudian alamat, nomor NIK ya. Takutnya kalau dibutuhkan, biasanya kalau maaf misalnya ke rumah sakit gitu ya, pas dibutuhkan KTP kakaknya tidak sesuai untuk klaim asuransi misalnya. Nah, itu jadi masalah. Terus tidak hanya ke rumah sakit, misalnya ke pengurusan lain, misalnya tentang waris atau klaim BPJS, ya harus dilihat identitas kita itu betul-betul sesuai enggak dengan kakak KTP gitu. Jadi jangan sampai repot sendiri pada saat kita ke rumah sakit gitu, maaf gitu ya, kita sedang sakit tapi yang dibutuhkan oleh rumah sakit itu tidak sesuai gitu. Jadi mohon kepada masyarakat khususnya di Grand Permata Residen ini ya, itu tadi salah satu kepentingan daripada KTP atau identitas kita. Kemudian pelayanan-pelayanan lain diantaranya dari KB misalnya ya Pak Koordinator, tetap walaupun misalnya ini jauh dari kecamatan ya harus kita layani Pak, baik di pemukiman maupun di perumahan. Ada di sini ya Pak untuk pelayanan KB, penyuluhan gitu ya. Masing-masing posyandu harus hadir ya. Jangan sampai masyarakat tidak dilayani, maaf. Jadi harus sama lah gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian dari puskesmas juga dari tadi posyandu, pelayanan posyandu ya di perumahan juga harus hadir gitu. Kemudian pelayanan-pelayanan lain seperti tentang sosial gitu ya, ada masyarakat yang kurang mampu, ini perlu juga diperhatikan gitu oleh desa ya Pak Sekdes. Nah, di kita kan ada petugas PSN ya, harus mendata. Jadi untuk masyarakat di sini khususnya ya harus mendapatkan bantuan. Jadi iya di pemerintahnya ya mungkin kalau misalnya ada data enak Pak Sekdes, maksudnya gitu. Jadi walaupun sekarang tidak dapat ya kemudian hari atau kedepannya ada, kalau ada data kan bisa kita suguhkan gitu ya. Iya, lanjutkan lagi. Kemudian hal-hal lain seperti untuk apa? Bukan saya. Apa? MBG, iya. Untuk 3B Pak, Baduta, Bulin sama Iya, Baduta, Bulin sama Balita. Bumil ya. Iya. Jadi itu petugas dari kesehatan ya. Jangan sampai masyarakat baik di perumahan maupun di lingkungan itu tidak mendapatkan EBG. Harus dilaporkan Pak ya. Harus dilaporkan. RKB Bapak Uji. Bapak Uji. RKB. Iya. Lendung megang. Jadi itu Pak, harus ada data masyarakat yang diberikan MBG atau yang sudah maupun yang belum, itu harus sama gitu. Nah, harus mendapatkan. Kemudian hal tentang banjir. Di kita kan desa misalnya
melaporkan tentang banjir ini penyebabnya apa? Harus dilaporkan juga ke kecamatan, Pak Sekdes. Jadi saya nanti bisa sampaikan ke tingkat lebih atas, ke BPBD gitu ya, ataupun ke dinas sosial tentang bantuannya. Kemarin banjir nggak di sini, Pak Ustadz? Banjir ya. Banjir nih langganan. Jalurnya ke sini semua. Jalurnya ke sini semua. Nah, Iya. itu harus dilaporkan Pak Sekdes ya, penyebabnya. Tadi Pak Sekdes sampaikan sebelum ke sini katanya penyebabnya karena belum adanya normalisasi sumbatan, banyak sumbatan di perumahan, lingkungan perumahan apa yang sungai pembuang. Pembuangannya yang Oh, saluran pembuangan. Oh iya iya. jadi terbit air gede, terus makanya kecil. Iya ya. Nanti mungkin saya bisa survei lah ya dengan BPBD. Jangan sampai pada saatnya hujan nanti banjir lagi. Tapi kalau sudah kita antisipasi, mitigasi ya, mudah-mudahan ya tidak terjadi, jangan sampai terjadi gitu ya. Bagaimana caranya? Apakah dengan kerja bakti ataupun dengan mendatangkan alat berat gitu, Mas Sekdes? Ya kalau yang namanya permasalahan pasti ada jalan keluar lah, insya Allah ya. Yang penting kita usaha. Kalau kita diamkan ya bagaimana mau selesai kalau tidak ditindaklanjuti. Kemudian hal-hal lainnya untuk pembangunan mungkin anggaran karena ini ada efisiensi itu napa saat pengurangan. Oh, anu tadina 1 juta dikurangi ke anggaran teh di pusat teh. Ya repot juga untuk desa untuk melaksanakan pembangunan karena usulan-usulan dari masyarakat ya terus karena masyarakat juga bukan pribadi ya untuk lingkungan, untuk masyarakat. Ya tetap kita harus tadi untuk mendata, mengajukan, kan ada dana pokir dari Dewan, ya walaupun dari anggaran pusat ini pembangunan itu dikurangi gitu, efisiensi. Bahkan Pak Bupati bahwa untuk Kerawang itu ada pengurangan sekitar 700 miliar sekian. Jadi kabupaten, iya, kabupaten otomatis ke desa juga ya, dampak. Tapi kita tidak boleh inilah ya, putus asa, harus tetap semangat. Ada dana dari pokir kita terjuang kita usulkan ke para anggota dewan yang terhormat. Untuk selanjutnya mungkin hal-hal lain tentang pendidikan ya gratis ya untuk Kabupaten Kerawang dari SD, SMP sampai SMA tidak ada biaya iuran wajib ya, gratis. Kemudian kesehatan juga gratis sama walaupun tidak di-cover di BPJS. Di kabupaten ada dana yang khusus untuk masyarakat Kerawang itu gitu dari dinas kesehatan. Kemudian tadi Pak Ustadz Ketua MUI menyampaikan tausiahnya yang begitu luar biasa panjang lebar. Panjang lebar diantaranya tadi menyampaikan dari kabupaten bahwa Karawang sebagai percontohan. Tapi kalau di masjid disatukan dengan gereja, saya juga nggak setuju, Pak. Alhamdulillah. Iya. Kalau di situ masjid, ya tempat sholat kita, terus ada gereja di sampingnya, misalnya, atau apalagi di dalam. Ya setuju, Pak. Iya. Alhamdulillah. Jadi saya juga nggak setuju. Tapi kalau misalnya mungkin ya agak jauh misalnya dari masjid beberapa kilo
karena di situ banyak masyarakat di luar Islam, Muslim, ya mungkin gitu ya. Tapi ya yang jelas ada ininya apa? Ada penganutnya gitu. Kita fasilitasi mungkin dari pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas jamuannya semuanya, khususnya kepada Pak Ketua DKM sejajaran dan dari desa Pak Sekdes yang memfasilitasi kami dari tingkat kecamatan. Sekali lagi apapun yang permasalahan yang ada di wilayah, tentunya kita harus bersama-sama kita untuk bersama-sama bermusyawarah di tingkat desa, kemudian desa melanjutkan ke tingkat kecamatan. Kecamatan juga akan menyampaikan ke tingkat kabupaten. Kalau tidak permasalahan disampaikan dan penyampaiannya kurang begitu harmonis, ya jangan harap lah bisa selesai. Mari kita bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Camat Kauri, Pak Mungkin, dan terima kasih kepada Bapak semuanya atas kunjungannya. Ya, cuman mungkin Pak, saya pas pertama menjabat jadi Ketua DKM, ya, ada beberapa hal yang mungkin masih masalah lah ya di kita. Memang perumahannya kita juga lagi kalau dibilang mati lah, tidak ada perkembangan. Ya, kita juga pernah mengajukan ke Harika ya masalah status tanah masjid ini. Ya, secara set plan memang tanah ini yang kita dudukin ini secara set plan memang masjid ya. Cuman yang jadi kita bingung tuh nanti kita tidak ada, pernah saya sampaikan juga ke pihak developer ya, mungkin masjid, tanah makam juga yang di Desa Pasir Mulia, yang di Ciluwo juga tanah makam DPR ya, mungkin tanah pasung-pasung lainnya lah, tapi yang utama sih masjid karena memang kita pengelola kemakmuran masjid yang kita khawatirkan ya. Tapi memang developer sudah memastikan bahwa tanah yang sekarang dijadikan masjid memang untuk peruntukan masjid ya. Yang kita khawatirkan maksudnya begini Pak, ke depannya karena memang ada beberapa banyak hampir semua pasung yang di Grand Permata Residen ataupun masjid ini sendiri belum diserahkan ke pihak Pemda ya. Kekhawatiran kami sebagai pengelola pernah kita sampaikan, khawatirnya ya suatu saat developer dipindahkan ke tangan orang, khawatirnya yang harusnya sini sektor masjid bisa saja dibongkar, betul bisa Pak? Ya, awalnya bisa aja dipindahin ke tempat lain, misalnya yang di Blok A itu juga kan ada tanah pasung yang cukup luas ya. Jadi kan minta mohon bantuannya lah mungkin dari bapak semuanya, minimal kan kalau masjid ada tanah wakafnya lah, kalau dari iya surat-suratnya. Kita selama ini ya walaupun ini masjid kita belum ada pegangan sama sekali ya bahwa menyatakan ini tuh tanah memang diperuntukkan untuk masjid, hanya sekedar settlement-nya saja ya. Cuma kalau lebih akurat lagi juga harusnya kita memegang tanah wakaf ya, ya sertifikat wakaf minimal seperti itu. Itu sih yang mungkin masih kita agak ragu juga sih. Cuman yang mudah-mudahan sih developernya langsung segera menyerahkannya ke pihak Pemda ya. Itu memang secara aturannya, secara undang-undangnya emang wajib diserahkan, cuman aktualnya sampai hari ini juga belum. Masalah tanah masjid, tanah makam, kalau DPR yang di Pasir Mulia, terus tanah DPR, tanah makam DPR juga yang di Ciluwo sih seperti itu ya. Saya minta mohon bantuannya karena memang
kita juga pernah disampaikan ke pihak developer ya sampai maksudnya segmen awal ini jangan sampai khawatirnya suatu saat kita ke beda developer dirubah gitu. Bisa aja kan ini masjid ternyata developer baru ternyata masjidnya dipindah ke blok H, di sini jadi perumahan. Ya khawatirnya seperti itu sih. Ya. Itu dulu sih mungkin yang sampai hari ini yang belum ini. Mungkin kalau pengalaman lain ya mungkin kalau yang udah lama mungkin udah tanah udah mungkin udah sertifikat lapor juga kan seperti itu. Itu aja ya, terima kasih ya kepada bapak-bapak semuanya atas kehadirannya. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa berkah dan rahmat untuk kita semuanya. Ya kurang lebihnya mohon maaf mungkin dari kami sebagai ketua sebagai Dewan Kemakmuran Masjid. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, menanggapi sedikit ya kaitan dengan apa status masjid di sini. Ya insya Allah lah, nggak usah. Insya Allah nanti saya ke pengembang developer ya mendatangi ke situ. Ini status tanah ini ataupun perumahan ini kapan ininya apa diserahkannya ke Pemda gitu. Mungkin setelah penyerahan ke Pemda mungkin nanti untuk status tanah kita bisa urus ya. Bisa kita urus tentang status tanah ini masjid ini gitu, bentuknya seperti apa. Mungkin dari pengalaman dari Pak KUA tentang wakaf itu kan KUA itunya. Oh boleh tuh Pak Angkos. Enggak, ini itu masalah tanah Pak. Tanah dulu. Dari pengalaman nih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ketika KUA sama PRP yang amat bapak-bapak, pengalaman saya sebagai kepala desa Duren sama ini waktu di BKP. Jadi kita sebagai pengurus RT RW sama juga desa, tolong ke pengembang untuk segera pengajuan supaya tanah rumah ini diserahkan ke Pemda atau PRP. Karena di situ nanti bisa nanti ke Bapeda untuk status tanah ini dijadikan sertifikat. Kami kemarin di BKP 3 bahkan SD, masjid sama musola. Alhamdulillah kelar itu jadi sertifikat hak milik perumahan. Kemarin di Kadiwa 1, Kadiwa 2 udah selesai diserahkan ke Pemda. Sekarang ingin juga di Kadiwa 1, Kadiwa 2 masjid dan musola itu kami sertifikatkan. Ya mudah-mudahan ini contoh di Duren ya. Bisa dilaksanakan di Desa Bendung. Mungkin Pak Sedes nanti untuk ke pengembang segera untuk penyerahan. Jadi supaya bisa status tanah ini di RKP itu diterbitkan nanti lewat BPN sertifikatnya. Itu mungkin pengalaman saya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ada gambaran tuh Pak ya. Nah, nanti Pak Sekdes koordinasi lah. Sama pengurus. Iya. Nanti udah ada gambaran jalan keluar lah gitu. Iya. Dengan pengurus perumahan DPR ke konsul ke pengembang, gitu ya harus. Ya ada tindak lanjut, lanjut langsung diserahkan ke Pemda. Pemda ya. Jangan sampai Plan lagi. Itu Pak saya pengen lagi repot gitu. pas plan terus pengembangnya tidak ini tanggung jawab. Jawab repot iya mahal Iya, di iya. situ. Kendala itu pertama, kalau untuk perumahan ini kan pakainya meningkat. Iya, Pak. Awalnya sih Ibu. Iya. Ada lagi, namanya siapa? Pak Yudo ya. Nah, kemarin sempat terkait masalah banjir juga saya udah merapat ke sana, Ya. menemui beliau dengan Pak itu, Pak Harun, ya, Pak Rudi,
Pak Jenal berarti menghadap ke sana. Cuma kalau dari segi jawabannya itu saya kurang meyakinkan terkait masalah banjir aja. Saya minta drainase dirapikan. Iya, Ya. betul. Karena ini masih ini kan ya. Masih kewajiban pengembang terkait kewajiban developer karena belum diserah terimakan ke Pemda. Iya, iya. Kalau seandainya sudah diserah terimakan ke Pemda, berarti kewajiban Pemda yang Iya, iya. makanya kemarin sampai ada inisiatif pihak pengurus DPR menurunkan alat berat dan di depan itu Di depan, ya. satu wujud sebagai solusi diadakannya normalisasi baru di samping jalan sebelah sini. Iya. Ya, mudah-mudahan terkait masalah ini juga ntar bisa dijadwalkan lagi. Saya nanti menghadap ke Pak Yuno itu menyampaikan terkait hal ini gitu. Iya, Bang. Status tanah sih sebenarnya. Siap, insya Allah. Itu rekan-rekan dan pengurus DPR gitu. Ya udah, Pak Ustadz, tutup aja doa lah. Oh, simbol satu lagi. Iya, iya. Ah, iya, iya, iya. Oh, Saya nerima Pak siapa? Pak Amir, Pak Ustadz. oh, Saya boleh bicara mau ada, ini mau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayat kenangan di KUA Pilgoro sesi 2 KUA Kelari Mohon. ayat nomor berapa? Quran ya, bakal Quran dari pengantin dibagi ke jadi tadi ya dipasang tilu Gusto kita untuk pendukung Pancawati salam Cibalong Dari jadi kedar ayah foto Mangga. Kecamatan Masehkeun Pancawati ku Wing udah gitu buka kan bener sah Saya yang ketua. apa nikahnya belum tadi salah bunyi daging kosong ayo bangga Sok. ini, Bapak Ustadz ini sedang hormat alhamdulillah Bapak Camat, Bapak Ketua MUI, Bapak Sekdes dan para lurah yang ada di Kabupaten Kelari dan alhamdulillah semuanya bisa hadir di sini berkat Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan nama saya Pak Samsudin ya. Saya aslinya Depok. Tahun 2012 dikirim ke Kerawang. Saya tinggal di blok H15 nomor 6. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Saya siap aja karena pada mau pulang. Yang pertama saya ingin menyampaikan keluh kesah yang dari lingkungan saya. Yang pertama jumlah warga yang ada di Grand Taman Presiden itu ada 1.300 kepala keluarga. Semuanya Pak ya. Seperti itu 1.300 warga. Terus jumlah RT kami ada 21 RT. Nah, kalau kesah kami, harapan kami ya, karena RT di sini belum ada honornya, gitu Pak ya. Harapan saya sama seperti di perumahan-perumahan yang lain ataupun di kota-kota yang lain. Itu yang pertama usulan saya. Yang kedua tadi sudah disampaikan masalah KTP, insya Allah kami akan sosialisasi semuanya nanti kepada RT supaya semuanya jadi punya KTP warga Karawang. Kalau saya sini Pak warga Karawang saya Pak, itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu masalah lingkungan Pak ya, masalah lingkungan tentang banjir Pak ya. Semenjak saya tinggal di Karawang sini ya itu alhamdulillah Pak bonusnya itu banjir seperti itu Pak bonusnya. Jadi kita beli rumah dapat bonusnya banjir. Nah ini masalah di warga Pak ya, karena hampir kebanjiran seperti blok H ya kita urungan 100.000 bikin tanggul Pak ya, bikin tanggul di sana, di belakang sana di blok H itu ada saluran air Pak ya, itu sebetulnya saluran warga Pak ya, cuma ada di dalam perumahan DPR. Bagaimana nih supaya ada yang nggak meluap? Air itu datangnya dari perumahan DKP dan
banyak kita benteng Pak ya, kita patungan. Ini permasalahan pada rombes, pada masuk, akhirnya ada donatur ya 15 juta kemarin kita tangani itu yang pertama. Yang kedua keseluruhan Pak ya, itu akhirnya kita musyawarah ya, kita menggunakan uang dana kematian kemarin Pak ya 30 juta. Jadi itu hasil swadaya masyarakat semuanya, karena kita sudah mentok beberapa kali ya minta ke Harika ya, kita tidak ada tanggapan, terus ke pemerintahan kita katanya belum diserahkan, akhirnya kita sepakat ya udah kita pakai uang kematian 30 juta, kemarin untuk sewa dekonya 20 juta, dan manualnya ya itu habis 2.100.000 rupiah seperti itu Pak ya. Nah harapan kami dari masyarakat Pak ya, kita sudah memulai untuk pelaksanaan kerja tersebut untuk penanggulangan banjir, minimal dari pemerintahan ada untuk drainasenya ya, karena kan kalau di Keruk aja tuh lama-lama kan turun lagi tuh Pak ya, tanah-tanahnya tuh ya. Harapan saya ada bantuan dari pemerintahan tentang kelanjutan solar saya yang dibuat atau dipecah, air nggak turun sini semua. Ini kalau turun sini ini bisa hampir terendam ini Pak ya, ini cuma hujan sebentar seperti itu. Terus selanjutnya mohon doanya juga, ini mau ditingkat nanti Pak ya, supaya mohon doanya supaya nanti masjid ini bisa naik ke 2 lantai, karena kalau misalkan kemarin puasa pertama Pak ya, di sini penuh sampai dengan di sana karena jumlahnya 1.300. Kalau misalkan hujan Pak ya, aduh jamaahnya pada bubar semua, soalnya perempuannya basah semua seperti itu Pak ya. Nah harapan saya laporan dari lingkungan di sini sangat aman Pak, paling aman di perumahan GPR, hampir semua orang itu motornya pada di luar semua Pak, sangat aman sekali. Semenjak saya tinggal di GPR itu ya itu tidak ada tentang kemaringan motor. Nah terus tadi saya ingin penjelasan saya mengenai diserahkan ke Pemda yang masalah tanah wakaf. Nah dalam hal ini diserahkan ke Pemda atau dilaporkan Pak? Artinya seperti itu. Kalau misalkan diserahkan, saya khawatirnya ntar yang lain-lainnya milik Pemda itu, soalnya seperti di sana kalau misalkan makam nih ya, makam itu nggak ada surat-suratnya, itu milik Pemda. Akhirnya begitu kita meninggal, kita harus bayar Pak, pada pemakaman seperti itu Pak ya, mungkin dari saya. Dan terima kasih banyak Pak ya, Dewa Wasiro, semoga niat langkah Bapak kesini ya diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala Pak ya. Semoga kita semua diberikan umur panjang sehingga tahun depan kita bisa bersilaturahmi lagi di sini Pak ya. Dan mohon maaf atas yang seperti ini Pak ya, seperti inilah perubahan Grand Mata Residen. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih banyak. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Samsudin. atas perubahan masukan kaitan dengan lingkungan status daripada perumahan DPR ini. Tadi saya sedikit menyikapi bahwa untuk penyerahan dari perumahan ke Pemda ini bukan berarti nanti milik Pemda, jadi tetap milik warga di sini, kayak misalnya masjid ini atau fasilitas umum yang lainnya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita dorong kepada pengembang yang bertanggung jawab tentang perumahan ini, awal mula daripada pendirian ini ya harus segera diserahkan penyerahan kepada Pemda gitu Pak, bukan berarti nanti milik Pemda, seperti itu Pak. Kemudian masalah banjir ya, lingkungan, masalah banjir ya tentunya ini pemerintah daerah tidak serta-merta membangun drainase misalnya Pak, itu harus diserahkan dulu ke Pemda perumahan ini. Nanti kan jelas status
perumahan ini gitu ya. Terdaftar. Jadi mungkin di anggaran nanti dianggarkan Pak untuk drainase dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Nanti yang jelas ini kita dorong dulu ini pengembang atau developer ini untuk segera menyerahkan tentang perumahan ini ke Pemda Karawang. Itu Pak. Tambahan nih Pak. Jadi menambahkan Pak, untuk terkait masalah banjir, ya, alhamdulillah tadi beberapa langkah sudah kami lakukan bersama dengan pengurus, termasuk dan juga dapat info adanya pengerukan itu dari Pak Jenazila itu, dan itu pun disampaikan langsung kepada Pak Yudo. Nah, yang menjadi kendala ini Pak Yudo tidak bisa memberikan keputusan karena dia sebagai seorang direktur. Sebagai apa sih? Itu direktur apa ya? Bukan pemiliknya gitu. Sementara dia berdalih bahwa si ibu itu bukan ahli di bidangnya. Makanya ketika pengajuan apapun jadi mentok gitu. Selalu berbelit-belit ke situ gitu. Dipajuk banyak itu, makanya Bang Rudi aja sampai agak gebrak-gebrak lah gitu. Komandan. Iya, komandan. Agak lumayan agak naik lah nadanya gitu, sesuai penekanan ke dia ini mau gimana langkahnya kan gitu. Jangan sampai kita sebagai pengurus kan udah cerita banyak, termasuk imam yang itu yang di belakang ini. Itu juga imam masih di sini gitu kan. Papua. Dia sangat menyampaikan yang dia gitu. Keluhan banjir, legalitas status tanah gitu sudah sangat diupayakan. Mudah-mudahan kita dorong lagi lagi ya depannya. Terkait masalah yang selanjutnya honor berarti ya. Oh iya, masalah honor ya Mas Agnes. Alhamdulillah, secara data baik dari Kadus, RT RW dan Dukcapil itu sudah sinkron bahwa GPR ini sudah terdaftar di Dukcapil sebagai desa Bendung. Kita terkait RT RW honor yang belum terdaftar itu dari tahun kemarin sudah disampaikan. Dan adalah jawaban dari DPMD Kabupaten memberikan jawaban secara tertulis, karena saya juga mengirim surat tertulis dengan poin jawaban tadi adanya efisiensi anggaran untuk wilayah kabupaten, jadi belum bisa menambahkan anggota RT dan RW karena adanya keterbatasan anggaran kabupaten. Intinya punya di situ, dan suratnya sudah saya serahkan ke Anu dan PR juga gitu. Dan mudah-mudahan tetap juga saya akan berusaha di habis lebaran ini kita dorong lagi gitu. Di next di tahun depan bisa dijadwalkan gitu, jadi diposkan untuk kabupaten deh gitu. Jika itu prosesnya lumayan rumit, lajuan dari bawah itu. Tadi keterbatasan anggaran kabupaten ini kebingungan gitu kan posisinya. Sementara sekarang didirikan ini udah hampir 6 tahun berjalan, 6 tahun berjalan, dan bahkan perintis itu salah satu perintis terbaik baru dia kepada atau tujuan supaya popor di sini lah gitu yang saya terjadinya pembentukan kewilayahan, KRT-an, pos-pos dan lainnya gitu. Kami sering berkomunikasi gitu. Insya Allah ke depan kita prioritaskan lagi gitu. Dari desa mah sifatnya kan fasilitator, menyampaikan keluhan, berkas, kirim ke kecamatan, ke DPMD gitu menyampaikan. Ya jawaban dari DPMD sebagai penataan desa itu jawabannya masih seperti itu gitu. Ya mudah-mudahan ini juga jadi apa sih ya, artinya gini, desa juga sudah berusaha lah yang gitu, nggak didiamkan gitu. Dan ke depan bisa ada solusi yang lain gitu. Intinya gitu Pak, hanya kami juga mohon maaf desa apabila punya mungkin kurang lah gitu, artinya dorongan-dorongan itu
kurang maksimal gitu ya. Mohon maaf kalau pihak DPR. Cuman saya melihatnya dari DPR ini namanya perumahan itu kita sangat mumpuni lah ya. Biasanya mumpuni lah baik dari cara pengelolaan, ada tata kelola ruang gitu, terus dari pengelolaan apapun itu gitu. Ya buktinya kan bisa menjalankan suatu pekerjaan itu dengan otonomi daerah sendiri, akhirnya kalau pengelolaan daerah sendiri udah menciptakan beberapa poin gitu kan, baik adanya masjid, adanya drainase, kebersihan saluran, sampah, keamanan, itu sangat luar biasa gitu. Sebenarnya kalau lihat dari situ desa mah merasa malu sebenarnya karena SDM kami pasti di bawah gitu ya. Insya Allah lah saya juga sebagai sekdes, insya Allah akan terus berjuang gitu Pak gitu. Pokoknya di situ. Kalau lebihnya saya juga mohon maaf. Tapi bagi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa aja doa. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya dari Pak Camat yang kita sayangi, kita cintai, dan Bapak Sekdes ya. Kita berdoa nanti setiap subuh Pak ya, supaya terrealisasi semuanya. Kita bayar. Terima kasih juga atas semuanya yang sudah diberikan. Semoga Allah balas semua kebaikan-kebaikannya ini dengan pahala yang kita ganda. Kita bermohon semoga kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Pak ya. Selanjutnya silakan Bapak Imam untuk doa. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد رسول الله اجمعين. امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا ربنا لك الحمد لله كنت من عظمة اللهم يسر لنا امورنا وخرجنا على كل شر. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والشر ما ظهر منه وما بطن من انفسنا ومن اهلنا ومن من قرياتنا من ولايتنا هذا كلامي ومن بلدنا هذا انdonesia ومن المسلمين عامة اللهم بلغ وحصل مقاصدنا ومرادنا بالخير برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك قريب تحب العفو فاعف عنا. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وسلم. رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.